Baik, dimulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wa islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, hidayah serta inayahnya pada kita semua, hingga kita masih diberikan nikmat kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat-nikmat yang lainnya, yang semoga dengan nikmat itu Allah menguatkan kita untuk beribadah, Allah memberikan kemampuan kita untuk senantiasa menuntut ilmu dan juga memperbaiki segala apa yang terjadi di muka bumi ini yang mampu kita perbaiki. Shalawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga pada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan semoga kita termasuk dari umatnya yang terus-menerus istiqomah hingga akhir kiamat nanti, melaksanakan risalahnya yang di beberapa dekade belakangan ini umat muslim sepertinya sudah melupakan risalah, amanah risalah dari Rasulullah SAW. Banyak muslim hari ini sudah lupa perannya, bahkan sudah lupa bahwa seorang muslim adalah seorang muslim, bahwa kehidupan yang dijalaninya hanya sebatas mengamalkan amalan ritual-ritual saja, merasa cukup dengan amalan yang sifatnya keseharian, namun melupakan sunnah terbesar, yaitu sunnah risalah, melaksanakan risalah Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan atau meneruskan risalah Rasulullah SAW. Oleh karena itu, dalam rangka untuk mengingatkan kita kembali sebagai seorang muslim, mengembalikan lagi semangat kita, mengembalikan lagi, mengingatkan kembali peran kita sebagai seorang muslim, salah satunya dengan cara yaitu mempelajari sirah Rasulullah SAW. Karena dengan mempelajari sirah Rasulullah, kita akan tahu peran kita sebenarnya tidak hanya sebatas cukup mengamalkan ibadah yang sifatnya rutinitas, namun peran kita lebih jauh dari itu. Peran kita adalah meneruskan risalah Rasulullah SAW. Baik ikhwatifillah, baik yang di Zoom ataupun yang di offline, kita memasuki kelas ke-15 ya. Mudah-mudahan istiqomah ya, walaupun tidak banyak, tapi istiqomah insya Allah kita akan terus berkomitmen, walaupun hanya yang hadir 1, 2 atau beberapa gitu, walaupun di Zoom di grup itu 200-an ya pesertanya. Ya inilah ujian kita. Kita kadang ingin berubah, kita kadang ingin semangat gitu kan, melakukan perubahan, namun tidak diiringi dengan semangat untuk berilmu. Itu yang kadang kita lupa gitu. Kita ingin lebih baik, namun cara untuk menjadi lebih baiknya kita lupa. Kita ingin untuk maksimalkan peran kita sebagai seorang muslim, memaksimalkan peran peradaban kita di muka bumi ini, namun kita ingin buru-buru gitu. Sehingga kadang terjadi futur, atau kadang terjadi ada rasa malas untuk berilmu dan segala macamnya gitu. Nah, kita kembalikan lagi semangat kita, niatan kita dalam menuntut ilmu, niatan kita dalam mempelajari sirah Rasulullah adalah bagian dari menjalankan risalah Rasulullah dan juga bagian dari memperbaiki kondisi bumi ini. Baik, kita sudah masuk ke kelas ke-15, yaitu tentang yang sering banyak juga dikaji oleh motivator-motivator, terutama ya, motivator bisnis, yaitu tentang perjalanan dagang Rasulullah. Dan ini sering dikutip
dalam kelas-kelas bisnis sering dikutip juga bagaimana Rasulullah itu berbisnis, berwirausaha dan segala macamnya. Nah, namun apakah memang benar kondisi yang dipaparkan oleh motivator-motivator itu dengan yang terjadi ketika Rasulullah SAW alami gitu? Kadang ada yang bilang Rasulullah ketika berbisnis hanya menjual modalnya saja gitu. Modalnya kemudian silahkan bayar berapa, dilebihkan berapa. Apakah memang seperti itu atau seperti apa Rasulullah dalam berdagang? Nah, kami mengambil dari berbagai macam sumber bagaimana perjalanan dagang Rasulullah SAW. Ditambah dengan bagaimana kondisi dari keadaan Quraisy ketika itu. Jadi jangan mensederhanakan bahwa Rasulullah SAW berbisnis dengan segini seperti gitu. Kemudian juga dengan cara yang teknis-teknisnya yang sering kita dengarkan. Namun kadang kita lupa bahwa lingkungan besar Quraisy ketika Rasulullah SAW melakukan perjalanan dagang atau melakukan perdagangan atau berbisnis, itu kadang kita tidak memperhitungkan itu. Bahwa ternyata Quraisy itu memang dari awal sudah berbisnis. Jadi tidak satu dua atau beberapa orang pebisnis, namun hampir sebagian besar Quraisy itu berbisnis. Nah, tema ini menjadi tema yang sering dikaji dan membuat penasaran. Rasulullah dikenal sebagai seorang pedagang. Dalam satu riwayat pernah ada tokoh besar yang masuk Islam. Itu jauh setelah Islam itu diturunkan kepada Rasulullah, ada tokoh besar yang masuk Islam yang ternyata para sahabat itu kaget gitu. Ternyata itu Rasulullah bilang itu mitra dagang saya, biar saya yang menemui saja gitu. Biar saya yang menemui dan memperkenalkan Islam ke beliau gitu. Ini artinya apa? Ini artinya bahwa Rasulullah SAW memang sudah dikenal sejak zaman sebelum kenabian, itu sudah dikenal sebagai seorang pedagang yang levelnya tuh level internasional gitu. Jadi bukan levelnya ya buka kios kemudian dagang gitu kan, bukan seperti itu. Nanti kita akan bahas bagaimana proses perdagangan atau perdagangan di masa Quraisy. Jadi mereka bukan di pinggir pasar kemudian buka kios, buka toko, kemudian menunggu orang beli, kemudian nanti pulang, begitu sepanjang tahun enggak. Tapi Quraisy itu berbeda. Sehingga di surat Al-Quraisy dijelaskan li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatasyita'i washaif. Mereka melakukan perjalanan rihlah. Li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatasyita. Rihlah dari melakukan rihlah tijari atau rihlah perjalanan dagang. Nah, Rasulullah SAW sendiri sudah dikenal populer. Jadi kalau dalam riwayatnya atau di pertemuan-pertemuan sebelumnya telah kita bahas bahwa Rasulullah SAW sudah melakukan perjalanan dagang ikut pamannya itu di usia sekitaran 10 atau sampai 12 tahun lah. Jadi usia-usia yang masih ya kalau sekarang kan kelas berapa? 5 atau 6 ya SD gitu kan. Itu Rasulullah sudah ikut perjalanan bisnis dagang. Kalau kita kelas 6, kelas 5 SD kan masih main bola ya. Atau main apalah gitu. Sekarang main apa sih? Games ya. Atau segala macamnya lah gitu. Tapi Rasulullah sudah diajak berdagang. Walaupun memang tidak langsung melakukan tidak langsung melakukan perdagangan. Tapi ikut dengan paman-pamannya, terutama Abu Thalib, diajak ikut untuk melakukan perjalanan dagang yang sifatnya itu berbulan-bulan. Jadi enggak sehari atau seminggu, 2 minggu ikut gitu, enggak. Nah, ini juga salah. Ini bukan Rasulullah saja, tapi semua rata-rata anak-anak Quraisy seperti itu. Ini dalam rangka kaderisasi atau penguatan bagaimana mereka dididik setelah dari sudah beranjak dewasa gitu, sudah beranjak remaja, dididik untuk mengetahui kondisi real di lapangan seperti apa. Nah, ini kan kalau Bapak Ibu atau yang sudah punya anak lah gitu, itu ingin mendidik anaknya langsung ya ikut, diajak gitu. Mau kemana diajak gitu, langsung gitu. Jadi nggak ditinggal di rumah. Nah, begitu juga dengan orang-orang Quraisy ini, anak-anak mereka biasa diajak untuk berkeliling
ikut kafilah dagang. Dan itu berbulan-bulan. Jadi nggak seminggu, 2 minggu, itu bisa berbulan-bulan. Nanti kita jelaskan bagaimana sifat perjalanan dagang orang-orang Quraisy. Nah, sehingga di usia 12 tahun Rasulullah itu sudah mengenal wilayah-wilayah di sekitaran Jazirah Arab. Ya, dari Syam sampai Syam ya. Syam itu kan di atas ya. Nanti ada petanya di sini. Di atas mentok gitu. Mentok laut, nanti ujungnya itu Eropa, ke atasnya lagi. Nah, itu sampai Syam gitu, sampai perbatasan Syam. Bahkan Syam ketika itu kan dikuasai oleh Romawi. Kemudian ke selatan ke Yaman. Yaman itu di selatan dan segala macamnya. Jadi Rasulullah sudah melakukan perjalanan dagang dan menunjukkan bagaimana sampai nanti usia sampai menikah. Nanti dikisahkan juga, ada kisahnya bagaimana Rasulullah SAW itu direkrut oleh Bunda Khadijah sebagai pegawai untuk melakukan perjalanan dagang seperti itu. Jadi Rasulullah SAW itu sudah sangat dikenal dan populer gitu, memiliki hubungan yang sangat baik dengan berbagai macam pedagang-pedagang besar. Jadi menunjukkan bahwa level Rasulullah itu bukan levelnya jualan. Kalau kita apa ya, jualan apa sih? di toko itu jual herbal ya atau apalah gitu levelnya. Tapi Rasulullah sudah levelnya tuh ya level internasional lah, level ekspor import gitu, dan jangkauannya pun jangkauan yang sangat luas, menjelajahi Jazirah Arab, baik itu di timur, di barat, di utara, dan di selatan. Kemudian Rasulullah SAW juga sejak mulai profesionalnya ya, kalau tadi kan 12 tahun hanya sekedar ikut ya, tidak ada riwayat yang memang jelas-jelas mencatat ya kapan Rasulullah SAW itu mulai profesional dalam berdagang. Namun setelah itu di usia-usia 12, 13, 14, kemarin kita sudah bahas Hilful Fudul ya, Rasulullah sudah banyak berperan. Jadi tokoh muda lah, usia 15 tahun sudah menjadi tokoh muda di kota Mekah gitu kan. Ya kisaran ya kalau mau dihitung kisaran 20 tahun tuh Rasulullah sudah melakukan perjalanan dagang ke berbagai macam negara lah, kalau di sekarang ya negara, kalau dulu kan belum ada negara. Di berbagai macam negara, dan itu membawa barang dagangan milik paman-pamannya. Jadi bukan barang dagangannya Rasulullah sendiri. Kenapa nggak mau sendiri gitu? Nah, inilah sifat sifat Rasulullah yang ingin membalas budi terhadap paman-pamannya. Jadi setelah dewasa atau setelah beranjak dewasa gitu, remaja dan juga mulai dewasa, sekitar 17, 18, 19 sampai 20 tahun, Rasulullah tuh nggak keluar sendiri nggak. Tapi beliau masih mengurusi barang dagangan milik paman-pamannya. Keluar keluar Mekah. Nanti kita jelaskan bagaimana pasar-pasar di sekitaran Jazirah Arab. Nah, walaupun memang kalau kita telusuri lebih dalam, tidak banyak riwayat-riwayat yang ditemukan, karena memang itu sebelum masa kenabian. Jadi agak sulit untuk menemukan kemana saja Rasulullah SAW itu pergi, kemudian bermitra dengan siapa saja, kemudian di usia berapa mulai mandiri atau mulai sendiri untuk berjalan membawa barang dagangan gitu. Nah, yang ini hanya indikator-indikatornya saja bagaimana Rasulullah itu bermitra, kemudian bertemu pedagang besar, mengenal wilayah. Jadi kalau kita sering, misalnya kita di Bandar Lampung nih, sering berdagang kemana, ke Lampung Tengah gitu kan, pasti tahu tuh jalan-jalan tikusnya ya kan, jalan-jalan mananya tahu. Nah, seperti itu juga indikator-indikator itu yang mengisyaratkan bahwa Rasulullah melakukan perdagangan ke berbagai macam wilayah di luar dari Mekah gitu. Nah, ini ada peta ya. Mudah-mudahan bisa dibaca ya. Di kondisi Mekah ini pasar-pasar di masa jahiliyah. Kalau ada angka-angkanya nih pasar nih sebenarnya nih. Nah, kondisi Mekah ini kan Mekah di sini ya. Itu menjadi sentral sebenarnya, kalau kita lihat menjadi sentralnya Jazirah Arab. Karena kalau di tengah sini ini sudah pegunungan agak sulit untuk dilalui.
biasanya para pedagang itu melewati jalur barat di sini. Jadi pasti melewati Mekah dari Yaman, ini selatan ya, Yaman. Bentar, ini ada pointernya ya. Nah, ini kelihatannya. Nah, ini dari Yaman, kisaran di sini, itu biasanya lewati jalur sini, barat. Untuk menuju utara nih Syam. Syam sini ya. Karena ada Syam, jadi ada Yaman, ada Syam. Gitu kan. Rehlah, di surat Al-Quraisy kan, li'ila fi Quraisyin ila fihim rehlatash syita'i was-shaif. Melakukan perjalanan di musim panas dan musim dingin. Ketika musim dingin mereka ke Yaman, ketika musim panas mereka ke Syam. Nah, ini jalur perdagangannya. Kalau di sini di tengah-tengah ini kebanyakan gurun, padang pasir, gunung-gunung, agak sulit untuk beli. Atau biasanya lewat jalur timur. Nah, ini jalur timur. Nah, ini juga ada pasar-pasar di sini. Nah, Mekah itu menjadi sentralnya, pusat perdagangan sebenarnya, atau pusat pertemuan orang-orang ketika itu. Pertama adalah di situ tempatnya orang beribadah haji. Ingat, haji itu sudah ada sebelum Rasulullah, mulai dari zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail. Itu orang-orang banyak berdatangan ke sini dan menjadi sentralnya. Juga diapit oleh penghubung utama. Jadi perdagangan timur nih orang-orang, kalau di sini terusin jadi Cina, ada Jepang, Korea dan segala macam, bahkan ada di Nusantara ya, kalau di sini ada, kalau diterusin. Nanti kita lihat komoditas-komoditas apa aja yang diperdagangkan di Quraisy. Itu nanti ada keramik ya, dari Cina, gitu kan, ada barang-barang dari India, bahkan ditemukan ada rempah-rempah. Bukan tidak mungkin rempah-rempahnya itu berasal dari Nusantara sebenarnya. Ada cabai dan segala macam itu ditemukan di komunitas-komunitas perdagangan di sekitaran Jazirah Arab. Nah, itu mereka biasanya dari Cina, dari India dan segala macamnya lewat jalur laut, mereka mendarat di pelabuhan di sini di Yaman, kemudian baru naik ke atas untuk diperdagangkan lagi di Syam dan di Eropa, di Romawi sini ya, Eropa Romawi. Dan juga bagian dari di sini Afrika. Dulu Afrika Ethiopia itu sangat maju, nggak seperti sekarang ya, negara miskin. Dulu itu sangat maju dengan rajanya yang terkenal Habasyah ya. Itu kerajaan Ethiopia atau kerajaan Habasyah, Raja Najasyi. Itu juga menjadi mitra dagangnya orang-orang Quraisy. Makanya nanti ketika hijrah ke Habasyah, itu sebenarnya yang hijrah itu bukan orang-orang miskin. Tapi yang hijrah itu para pedagang yang sudah masuk Islam, itu rata-rata hijrah ke Habasyah. Kenapa? Karena mereka punya mitra dagang. Jadi nyebrang laut, dipimpin oleh siapa? Utsman bin Affan dan istrinya. Itu para pedagang. Walaupun ada beberapa orang yang para budak ataupun hamba sahaya. Namun rata-rata pedagang, mereka hijrah ke Habasyah sebelum proses hijrah ke Madinah. Walaupun nanti mereka kembali lagi. Ada yang kembali ke Madinah atau kembali ke Mekah sebelum hijrah ke Madinah, seperti itu. Nah, ini jalur-jalur perdagangannya. Jadi mereka Jazirah Arab ini jadi penghubung antara benua Asia, Persia ya, Cina dan segala macamnya dengan benua Eropa. Dulu belum ada Amerika, belum ditemukan. Bahkan ke Afrika, sampai ke Afrika, Mesir di atas sini kan. Mudah-mudahan bisa dilihat ya petanya. Dan nggak buta peta ya, Ustaz Nur ya. Ya, mudah-mudahan nanti kapan-kapan mampir ya, berenang-berenang di sini nggak apa-apa nih, di Laut Merah ya kan. Insya Allah, amin gitu ya. Ya kan nanti haji umroh kan ke Mekah tuh, ya berenang-berenang di sini nggak apa-apa lah, mudah-mudahan ya. Ya kan berdoa nggak apa-apa lah, nggak bayar kan doa itu kan. Nah, ini penghubung pasar-pasar gitu. Sehingga makanya kenapa para nabi itu diturunkan di sekitaran sini. Ya, ini kan Bethlehem ya, atau Palestina. Itu kan para nabi banyak diturunkan di sini. Dari mulai nabinya Bani Israel, Nabi Ishak, Yakub, Ayub sampai dengan Nabi Isa, kebanyakan diturunkan di sini. Karena apa? Karena disinilah pusat dari kerumunan manusia. Ya, makanya dakwah itu kan diturunkan di tempat yang banyak orangnya. Makanya kenapa Nabi itu nggak diturunkan di Lampung dulu itu? Ya mungkin dulu Lampung nggak ada orang gitu kan, atau sedikit orangnya. Ya kebanyakan para Nabi itu diturunkan di sekitaran sini.
sekitaran Jazirah Arab. Bahkan Rasulullah diturunkan di Mekah. Kenapa? Karena Mekah itu menjadi pusat dari ketika itu ya, menjadi pusat dari banyak orang. Sampai sekarang juga kan, Mekah itu kalau musim haji kan banyak orang ke sana. Nah, ini pasar-pasar kelihatan ya, ada nomor-nomornya nih. Nomor 1 itu Daumatul Jandal. Mana nomor 1? Di tengah ya. Nah ya. Sini nomor 1 ada Daumatul Jandal, kemudian yang kedua itu Hajar. Hajar itu pasar juga di timur. Kemudian 3 itu Masyakoh ya, Musyakoh. Nah ya, sini ya. Kemudian ke-4 itu ada Oman, ya, Oman. Ya. Iya, di sini Oman ya, di pojok sini. Kemudian nanti 5 itu Hubasyah. Langsung ke sini ya, dari sini ke sini nih. Ini angka-angka ini menunjukkan jalur, sebenarnya jalur perdagangan Quraisy gitu. Ini Hubasyah, apa namanya? Ya Hubasyah. Kemudian 6 itu ada, balik lagi ke sini, ada Duba. Ya. Sekarang namanya Duba juga ya, kerajaan Dubai ya. Mungkin ya, mirip-mirip ya. Kemudian 7 Suhar. Sini Suhar. Pindah lagi nanti ke-8 itu Asyahar. Pindah ke sini ke bawah Asyahar. 9 Aden ya. Kemudian 10 Son'a. Son'a ini ya mudah-mudahan bisa familiar nanti ya lama-lama kalau disebutin ya. 11 itu Hadramaut. Ya, 11 Hadramaut. Kemudian 12, 13, 14 itu berada di Mekah. Ya. Itu 12 itu apa namanya? Ukas. Ya, pasar Ukas, kemudian Mijannah, kemudian Zulmajaz. Itu 14 Zulmajaz. Kemudian ke-15 yang familiar nih, Khaybar. Khaybar itu pasar, gitu kan. Pasar gitu kan. Ramai di situ, pasar Khaybar. Kemudian 16 Hijri Yamamah sini, kemudian 17 itu Syam langsung Dir Ayub, kemudian Busro dan Azri'at. Itu pasar-pasar yang menunjukkan, angka-angka ini menunjukkan jalur perdagangan, jalur utama perdagangan orang-orang Quraisy. Jadi muter mereka dari sini ya, Daumatul Jandal, kemudian bulan-bulan pertama nih, kemudian ke timur gitu kan. Kemudian nanti ke bawah ke Yaman, kemudian mulai bulan haji itu mereka kembali lagi. Jadi mulai Zulqidah, Zulhijjah gitu kan, kembali lagi ke Mekah. Itu pasarnya nggak lama, palingan sekitar 20 hari. Ya paling lama 20 hari, 30 hari, 20 hari lah paling lama. Ada bahkan cuma 5 hari, 4 hari, 5 hari itu pasarnya. Jadi pasarnya musiman, nggak setiap hari buka pasarnya. Gitu. Walaupun di antara ini ada pasar-pasar transit. Kayak Badar ya, kita kenal perang Badar, itu sebenarnya bukan hanya sumur di situ, tapi ada pasar. Makanya unik ketika para sahabat Rasulullah itu mau menyergap pasukan dari Abu Sufyan di Badar, mereka selain ingin berperang atau menyergap, mereka bawa barang dagangan. Jadi mau perang juga sempet-sempetnya dagang gitu para sahabat Rasulullah itu. Ya karena saking DNA ya, kalau kita ngomongnya DNA Quraisy itu DNA pedagang. Jadi nggak ada orang Quraisy yang bukan pedagang. Semuanya pedagang. Ya, mau perang aja sempet-sempetnya dagang. Ya termasuk di Badar. Madinah itu pasar juga, namun pasar transit nggak besar. Ya walaupun nggak semua nomor-nomor ini, pasar-pasar ini mereka setiap nomor ini mereka lalui, enggak. Ya kadang ada orang yang ke Daumatul Jandal, nanti ke ke Hajarnya enggak, langsung ke Musyakoh. Ada yang ke Aden, kemudian ke ininya enggak, Son'anya enggak gitu. Tapi inilah pasar-pasar yang besar yang menunjukkan ini timeline ya, kalau ada kegiatan timeline-nya gitu. Menunjukkan bahwa musim dagang di Jazirah Arab gitu. Setelah musim haji. Kalau musim haji mereka fokus di Mekah. Seperti itu. Jadi sistemnya pasarnya adalah pasar musiman.
Kemudian pedagangnya berpindah sepanjang waktu, makanya kadang orang-orang Mekah atau orang-orang Quraisy itu jarang pulang karena itu berbulan-bulan gitu mereka jualan. Jual di sini, mereka jual dapat untung, nggak langsung kembali lagi ke Mekah, enggak. Jadi mereka kemudian membeli barang dagangan yang lainnya. Nanti untuk dibawa ke pasar yang lainnya. Jadi dapat untung, kemudian dibeli sebagian lagi untuk diperdagangkan lagi, gitu. Jadi mereka jual beli setiap pasar seperti itu. Makanya untungnya berkali-kali lipat. Kalau kita kan enggak ya, kita ke pasar untung, jualan, gitu kan, selesai pulang, gitu kan, besoknya jualan lagi, ngambil barang di mana, gitu kan, di pasar induk, jual di pasar untung, gitu kan. Tapi kalau Quraisy enggak, mereka berputar, makanya jarang pulang. Gitu. Bisa berbulan-bulan. Nah, oleh karenanya, kenapa alasan orang-orang Arab itu ketika jahiliyah salah satunya menguburkan anak perempuannya, bayi perempuannya hidup-hidup, gitu kan? Karena potensi untuk berjalan jauhnya itu sangat kecil. Gitu. Ini orang-orang Arab ya, kecuali Quraisy. Jadi orang-orang Arab yang Badawi, yang Badui itu kenapa ketika itu mereka mengubur anak perempuan yang hidup-hidup bukan tanpa alasan, bukan karena ketika keluar perempuan kubur, enggak, bukan karena ritual, bukan, tapi karena ada alasan ketika dia sudah besar dia nggak bisa melakukan perjalanan jalan jauh, tidak, istilahnya ini nilai ekonomisnya nggak ada lah, gitu, anak perempuan ketika itu. Jadi ya daripada menyusahkan, mendingan dikubur hidup-hidup ketika kecil, ketika bayi. Nah, itu. Karena nih yang melakukan perjalanan jauh ini ya rata-rata para laki-laki. Gitu. Walaupun nanti ada seperti bundanya Rasulullah, Bunda Aminah itu kan ikut kafilah dagang. Ketika mau ke Madinah kan ikut. Kemudian nanti kan ketika kembalinya dari Madinah meninggal di perjalanan seperti itu. Nah, ini terus bergerak ya. Pasarnya terus bergerak dengan cara begitulah para orang-orang Quraisy itu meraup untung yang luar biasa, yang bisa berkali-kali lipat. Ya kalau kita dagang bawa barang dagangan nih dari Lampung apa nih komoditasnya, nanti jual ke Jakarta, dari Jakarta beli apa, nanti bawa ke Semarang misalnya, dari Semarang beli apa, laku gitu kan, jual lagi nanti ke Surabaya, dari Surabaya baru kemana, ke Makassar, muter gitu sampai ke Singapura misalnya. Nah itu kan untungnya balik-balik lagi ke Lampung kan sudah sangat luar biasa keuntungannya seperti itu. Nah itu makanya kita pahami mereka itu berbulan-bulan dalam perjalanan dagang. Kayak buyutnya Rasulullah siapa, Hashim ya, Hashim itu kan dijuluki Al-Misfar, orang yang selalu melakukan perjalanan jalan jauh gitu. Makanya istrinya di mana-mana. Nggak ada istrinya yang di Mekah gitu. Karena jarang di Mekah Hashim itu. Jadi istrinya tuh ada 5, semuanya di luar kota. Ada di Madinah, ada di kota-kota lain yang tempat pasar-pasar ini seperti itu. Nah, ini cara berdagang seperti ini sampai dengan masa Islam itu berlaku. Sampai nanti Rasulullah itu hijrah ke Madinah itu masih berlangsung seperti itu. Makanya salah satu strategi Rasulullah untuk memukul Quraisy adalah dengan cara memboikot jalur dagang. Ya kan, dari Madinah kemudian Rasulullah ke Badar itu sekitar 100 km ya. Kalau dari sini kemana? 100 km itu. Lampung Utara ada ya, Kota Bumi ya. Ya kisaran segitulah. Itu dicegat jalur dagang, jadi diblok. Jadi para orang-orang Quraisy dari Mekah nggak bisa lewat sini nih. Mereka harus mencari jalan yang sangat jauh, ke sini bisa ataupun ke sini. Jadi Rasulullah itu sudah menguasai jalur sini. Tertutup sampai nanti diperluas. Jadi orang-orang Mekah tuh nggak bisa lagi ke Syam nanti. Nggak bisa lagi ke utara. Mainnya di bawah aja. Dan itu memukul perekonomian Quraisy gitu-gitu. Itu strategi Rasulullah SAW dalam peperangan terhadap orang-orang kafir di Mekah gitu. Seperti itu. Sehingga Rasulullah mengenal daerah dengan sangat baik seperti itu. Nah, kita bahas dulu tentang kafilah. Sering kita dengar ya kafilah. Kafilah itu apa sih? Nah, kafilah itu menurut Al-Jauhari itu adalah rombongan yang kembali dari perjalanan jauh.
Itu kalau di kamus besar Indonesia KBBI itu ada juga. Kafilah itu orang apa rombongan yang melakukan perjalanan. Nah, itu di kamus. Tapi kalau menurut Al-Jauhari ini kafilah adalah rombongan yang kembali dari perjalanan yang jauh. Jadi kalau perjalanannya dekat, ya kemana? Ke Pesawaran, bukan disebut kafilah gitu. Atau kemana yang deket-deket enggak. Tapi ini rombongan dengan jumlah yang sangat banyak, kemudian perjalanannya jauh. Itu disebut kafilah. Nah, kafilah dagang. Nah, disebut kafilah dagang. Ya memang kafilah ketika itu di Quraisy adalah rata-rata berdagang. Enggak ada rihlahnya orang Quraisy itu jalan-jalan gitu. Ya, ke pantai gitu. Enggak ada tujuan gitu, cuman apa namanya ngilangin stres gitu kan. Healing ya. Ya healing enggak ada. Jadi orang Quraisy itu rihlahnya pasti perdagangan. Walaupun di Taif itu kan ada Mekah, kemudian Taif. Taif itu kan tempat mainnya orang-orang Mekah ya. Iya, punya villa-villa lah di Taif. Taif itu tempatnya dingin. Itu ya mereka melakukan perdagangan juga gitu. Bukan cuman healing udah selesai baik lagi enggak. Tetap mereka namanya DNA-nya pedagang pasti melakukan perdagangan gitu. Nah, kafilah dagang berarti melakukan perjalanan yang sangat jauh. Nah, banyak nih pengertian kafilah, ada Ar-Rukban, Al-Khairawan, kalau disebut juga karavan ya, Latimah dan segala macamnya, banyak namanya gitu. Nah, kafilah pada umumnya menggunakan unta. Rata-rata pakai unta, tapi bisa juga menggunakan kuda dan keledai. Nah, kenapa unta? Kita tahu sendiri unta itu binatang yang sangat tahan perjalanan jauh. Dia bisa melakukan perjalanan jauh selama kisaran 2 pekan. Nggak minum. Asik juga ya. Kalau mobil jalan jauh, nggak ngisi bensin gitu kan, enak. Nah, kalau itu kondisi normal, kalau kondisi ekstrim bisa 5 hari lah. 5 hari maksimal itu nggak minum unta itu. Jadi di punuknya itu kan punya air ya, mereka ya, unta itu ya. Jadi itulah melakukan perjalanan jauh dengan unta. Makanya rata-rata orang-orang Arab itu pakai unta untuk melakukan perjalanan jauh karena apa? Karena di tengah antar pasar-pasar itu, di tengah kota itu nggak ada sumber mata air. Gitu, nggak ada sumber mata air. Makanya ya kayak Mekah dan Madinah aja kan kisaran berapa? 400 km antara Mekah dan Madinah. Itu unta itu sekali jalan kalau unta. Nggak minum itu dari Mekah ke Madinah. 2 minggu perjalanan. Kalau sekarang ya naik ini ya, jalan tol gitu kan. Namun tidak hanya unta, tapi biasanya ada juga yang mengiringnya kayak kuda, keledai dan segala macamnya. Gitu, seperti itu. Tergantung jarak, tergantung tujuan dan segala macamnya. Namun biasanya ikut juga unta. Nah, itulah kafilah. Nah, sehingga unta itu menjadi aset yang sangat berharga, yang wajib ya, kalau nggak wajib dimiliki oleh orang-orang Quraisy, orang-orang Arab. Nah, sahabat Rasulullah kan Umar bin Khattab itu kan untanya banyak, bahkan dia bikin rental, kalau sekarang rental, menyewakan unta kepada para pedagang-pedagang itu bisnisnya. Salah satu pemasukannya Umar bin Khattab tuh itu rental unta. Rental unta. Kalau sekarang ya rental apa puso atau rental ya unta. Kalau dulu ya sekarang kayak pusonya lah, puso atau truk-truk besar gitu yang menampung banyak apa barang dagangan seperti itu. Nah, kafilah ini ada beberapa apa namanya padanan kata. Ada yang disebut arukban atau rakeb, yaitu rombongan yang beranggotakan 10 orang atau lebih. Jadi ini perlu dipahami ya, mereka melakukan perjalanan dagang tuh nggak sendiri-sendiri orang-orang Quraisy itu. Mesti rombongan, berombongan. Makanya disebut kafilah, rombongan. Enggak mau dagang lah, jalan sendiri enggak. Karena itu terkait juga dengan keamanan, terkait juga dengan logistik dan segala macamnya. Nah, kemudian ada yang disebut juga al-khairawan atau karawan. Atau dalam bahasa Inggrisnya karavan. Itu dari bahasa Arab tuh. Biasanya itu mereka adalah rombongan berkuda. Tapi jarang di Quraisy atau di Mekah itu jarang. Biasanya itu ada di Afrika Utara, di Mesir, di Maroko dan segala macamnya. Itu menggunakan karavan karena medannya itu lebih ringan.
Kalau di padang pasir agak sulit untuk menggunakan kuda. Kemudian ada juga al-latimah. Nah, ini pelajaran tahun lalu bulan lalu nih, kelas lalu di perang Fijar itu kan komoditas yang dibawa yang menimbulkan perang Fijar itu kan komoditasnya latimah atau barang dagangan yang mahal. Ada parfum biasanya atau emas atau pakaian gitu. Ya pakaian ketika itu mahal ya. Ya baju juga yang bajunya branded kan mahal ya. Parfum juga gitu kan. Kalau parfumnya itu ori gitu, original bukan KW gitu kan. Bukan yang di pinggir-pinggir jalan gitu isi ulang itu bukan ya. Tapi parfumnya itu parfum yang benar-benar parfum. Orang-orang Quraisy itu nggak level gitu jualan barang-barang istilahnya KW sekarang ya, atau apa sih yang ya imitasi lah gitu. Mereka nggak level gitu. nggak mau gitu. Tapi mereka menjual barang-barang yang biasanya sifatnya adalah original, barang-barang yang sesuai, barang-barang yang pada dasarnya mahal. Memang mahal-mahal barang-barangnya. Namun kalau yang sangat mahal itu disebut latimah. Dan ini yang terjadi ketika nanti perang Fijar sebelumnya kita bahas perang Fijar itu kan barang yang didagangkan itu latimah. Itu milik siapa namanya? An-Nu'man bin Munzir yang kemudian dikerjain atau diusilin oleh orang salah satu penduduk Kinanah ya, seperti itu. Kemudian ada juga al-Asjadiyah. Nah, komoditasnya lebih mahal lagi nih berupa perhiasan. Asjadiyah ini luar biasa gitu, perhiasan emas, dan jangan salah, Quraisy itu jualannya juga ini, dagangannya juga ini. Nah, dari sini kan kita lihat level perdagangan Quraisy, ya termasuk Rasulullah di dalamnya, itu levelnya bukan level perdagangan biasa. Tadi bukan levelnya toko, bukan levelnya cuman bawa motor, kemudian bawa tas di pinggir kiri kanannya gitu, kemudian jualan, enggak. Tapi luar biasa level perdagangannya orang-orang Quraisy, termasuk di dalamnya Rasulullah SAW. Ya, termasuk tadi di pasar Ukas, pasar yang di Mekah, itu bahkan ada brand tersendiri ya, brand terbatas lah, limited edition gitu. Ada produk kulit ya, kulit yang disebut kulit ukazi. Kulit yang hanya dijual di Ukaz selama 20 hari dalam setahun, dan itu mahal. Branded dan limited edition. Kalau sekarang kan ada mobil limited ada tulisannya. Nah, ini ketika itu kulit terbatas, dijual terbatas. Yang beli siapa? Yang beli para saudagar-saudagar kaya, raja-raja biasanya, segala macamnya. Nah, itu kualitas ataupun kelasnya orang-orang Quraisy itu di situ. Jadi bukan kelas kecil, bukan kelas perdagangan yang kecil gitu. Nah, unsur kafilah, siapa aja nih kafilah? Dari ketika mau berdagang, berjalan, itu siapa aja yang harus terpenuhi nih unsur-unsur kafilah. Nah, kafilah terdiri dari beberapa unsur elementer. Yang pertama itu kepala rombongan, harus ada kepalanya. Biasanya itu orang-orang yang punya karakter atau orang-orang terpandang, punya integritas tinggi. Ya kalau dalam peperangan Badar itu kan kepala rombongannya siapa? Abu Sofyan kan? Atau dalam penjegatan syariah Rasulullah itu kan kepala kafilahnya itu kan ada Abu Jahal, kemudian Al-As bin Robi, kemudian ini orang-orang kuat semua di Mekah ketika itu. Jadi harus punya integritas. Kemudian yang kedua investor. Walaupun nggak ikut dalam kafilah, tapi orang-orang Arab atau orang-orang Mekah, Quraisy itu melakukan investasi. Perdagangan, bawa barang dagangan saya gitu kan, untuk dipasarkan, nanti kembali untung, seperti itu. Jadi ada investornya. Kemudian ada anggota rombongan, yaitu para pedagang-pedagang yang ikut dalam rombongan. Ya bisa dia bawa dagangan sendiri atau tadi bawa dagangan milik orang-orang atau investor-investor tadi. Gitu. Atau menitipkan harta untuk nanti dibeli di pasar selanjutnya, kemudian diputar. Sifatnya nanti bagi hasil. Nah, ini anggota rombongan. Kemudian ada pengawal. Nah, pengawal ini
bukan kayak pengawal kerajaan ya, bukan harus banyak gitu, nggak. Biasa cuman kadang ada 2, bahkan ada 1 pengawal. Ya sifatnya nanti hubungannya ke memastikan keamanan di jalan. Nanti makanya ada ilaf, ada perjanjian kontrak dagang gitu kan, dengan wilayah-wilayah yang dilalui oleh kafilah Quraisy ini. Gitu. Kemudian ada penunjuk jalan, al-adillah. Kok ada kepala rombongan, ada penunjuk jalan, emang nggak tahu jalan. Nah, ini nanti ada sifatnya kondisi-kondisi yang sangat emergensi, yang harus melalui jalan-jalan yang nggak mesti jalan protokol. Ketika ada kondisi, ada penyergapan, ada serangan. Nah, al-adillah inilah, penunjuk jalan inilah yang akan mencari jalan-jalan, istilah jalan tikus lah kalau sekarang, jalan-jalan kecil, untuk sampai nanti mengamankan barang dagangannya, kemudian tidak dirampok dan segala macamnya. Kemudian selanjutnya ada barang dagangan itu sendiri. Dan kemudian selanjutnya ada akta dagang, al-ilaf. Kita sudah pernah bahas dulu ya, di kelas keberapa saya lupa gitu, tentang Quraisy itu membahas ilaf. Itu kontrak dagang bahasa sederhananya, atau kesepakatan dagang, perjanjian dagang antara Quraisy dengan wilayah-wilayah yang tadi, yang pasar-pasar tadi, kan itu punya penguasa-penguasa masing-masing. Nah itu ada ilaf, ada kontrak dagangnya, bahwa dia boleh masuk situ, nggak boleh begini, nggak boleh begitu, dan dia keamanannya dijamin. Makanya butuh pengawal al-khafir tadi, yang memberikan jaminan kepastian keamanan. Ya bahaya kalau barang dagangan tadi miliaran dibawa, berapa ratus dinar atau berapa ribu dinar dibawa kemudian dirampok oleh penduduk setempat, kan lumayan itu kan. Gitu. Ya kayak kita bawa dagangan lewat mana gitu kan, Jabung gitu kan ya, yang ramai, yang populer kan Jabung. Tahu-tahu dirampok gitu kan, kita nggak punya apa-apa. Nah kalau punya kontrak dagang misalnya dengan penguasa sana setempat, maka aman barang dagangan yang dilaluinya. Nah itu al-ilaf namanya. Kemudian al-manzil, itu tempat istirahat. Jadi nggak sembarang tempat itu bisa istirahat. Karena apa? Karena padang pasir. Sepanjang perjalanan itu gurun padang pasir. Makanya ada al-manzil. Al-manzil ini tempat peristirahatan. Ya walaupun tidak, kadang ada yang bentuk bangunan, kadang ada yang bentuknya padang rumput dan segala macamnya. Namun harus butuh tempat istirahat. Biasanya setiap berapa 30 km atau 40 km. Nah, itu ada al-manzil, al-manzil. Bahkan orang-orang saudagar-saudagar yang kaya raya itu punya bangunan tersendiri untuk mengistirahatkan kafilah-kafilahnya. Jadi kalau istirahat di tengah jalan bisa, nggak bisa. Kenapa? Karena nggak ada air di situ. Bisa mati semua kelaparan nanti atau kehausan. Jadi al-manzil ini dekat dengan sumber mata air biasanya. Kemudian jalur dagang, yang tadi ada jalur protokol, ada jalur dari jalur tikus. Jadi dari satu titik ke titik yang lain itu menunjukkan perdagangan Quraisy memiliki potensi jalur dagangnya dan keuntungannya besar. Dan pasar, yang terakhir itu pasar. Tadi telah disebutkan. Nah, sedikit membahas tentang ilaf. Ilaf itu apa? Ilaf Quraisy ini bisa disandingkan juga dengan al-habl atau al-isqam. Kita sering membaca di surat di Al-Qur'an itu wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Dan kalau terjemahan bahasa Indonesia, dan berpegang teguhlah kalian dengan tali agama Allah kan gitu. Wa'tasimu bihablillahi jami'a, dan berpegang teguhlah. Nah, habl ini wa'tisam, habl itu bukan tali ya, itu kontrak, perjanjian yang sangat kuat gitu, yang mengikat, habl isom gitu kan. Jadi kalau sebenarnya di terjemahan berpegang teguh terhadap tali agama Allah agak kurang pas sebenarnya. Nah, enaknya kan kita tuh sebenarnya punya kontrak dengan Allah. Habl itu. Sebagai seorang muslim itu kita punya berpegang teguh terhadap kontrak kita kepada Allah. Nah, ini sebagai seorang muslim gitu. Titik temu kita itu di situ. Bahwa seorang muslim itu wa'tasimu bihablillah.
dan jami'an. Jamaah ini, jamaah kaum muslim ini ya titik temunya itu habl, gitu, kontrak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga menyadarkan bahwa kita itu punya satu titik temu kontrak kita kepada Allah. Wala tafarraqu, makanya jangan bercerai-berai. Ya, sekarang kan kita senggol sana, senggol sini antara sama muslim, gitu kan. Antara ustadz sana, ustadz sini diadu dan segala macamnya. Itu kan subhanallah gitu kan. Nah, titik temunya adalah habl. Nah, berhubung dengan ilah, itu habl isom itu adalah istilah yang merujuk kepada satu arti, itu perjanjian atau kesepakatan untuk menerbitkan izin perniagaan. Jadi boleh berdagang di wilayah saya. Dan jaminan keamanan. Dan aman kalian itu berdagang di antara tempat-tempat kami, atau wilayah-wilayah kami. Makanya li'ilafi Quraisyin ilafihim rehlatasyita'i wasyait. Kalau terjemahannya kan kebiasaan orang-orang Quraisy gitu aja kan kalau terjemahan di di Al-Qur'an, di terjemahan Indonesia. Cuman kalau ilaf kita terjemahan dalam istilah ini, itu lebih ke arah pengikat perjanjian antara suku-suku di Jazirah Arab. Ini orang-orang Quraisy punya ikatan keamanan, ikatan perniagaan, bahkan ikatan politik dan segala macamnya. Nah, ilaf Quraisy adalah lisensi dagang dan jaminan keamanan yang diberikan oleh otoritas negara atau kabilah Arab kepada Quraisy untuk menjalankan perdagangan di wilayah pemberi ilaf. Kenapa dikasih ilaf? Nah, di sini dijelaskan Quraisy juga memberikan kemudahan-kemudahan kepada daerah pemberi ilaf. Yang pertama, ini nggak populer sebenarnya, membayar sejumlah uang kepada kepala suku, ya istilahnya pajak lah gitu kan, uang keamanan. Namun yang sering dilakukan ini yang kedua, yang ketiga, yang keempat, investasi Quraisy mendagangkan barang dagangan milik suatu suku, lalu membelikan barang keperluan mereka tanpa biaya jasrah atau gratis. Jadi mereka punya komoditas apa? Yaudah sini saya jualin. Nanti kalau terjual saya kasih itunya, barangnya, uangnya gitu. Atau kalian butuh apa? Ke pasar sana. Nanti saya beliin. Ini kami belikan gratis, nggak ada nggak ada jasa gitu, biaya jasa seperti itu. Nah, itu biasanya orang-orang kayak seperti itu. Dengan gitu mereka mendapat jaminan keamanan. Nah, kalau mereka beli bisa nggak bisa, cuman biayanya lebih mahal. Gitu. Daripada jauh-jauh cuman beli kecap misalnya, lebih baik nitip ke orang-orang Quraisy gitu. Orang-orang suku-suku ini, sehingga terjadilah kontrak perdagangan. Yang ketiga, hubungan pernikahan atau besan. Nah, ini kan tadi ya saya singgung, Hashim itu istrinya 5 dari luar Mekah semua. Kenapa? Karena ini menjadi ikatan keluarga. Jadi ini siapa yang kafilah mana nih? Kafilahnya Hashim. Oh, jangan diganggu, dia besan kami. Seperti itu. Ya lumayan lah ya kan. Kemudian juga dengan mengundang kepala-kepala suku ke Mekah dan memberi mereka hadiah-hadiah istimewa, terutama di musim-musim haji. Gitu. Makanya dalam renovasinya Ka'bah itu kan pintunya itu tinggi ya. Nggak kayak pintu ini ya, bisa dimasuki semua orang. Pintunya itu dibuat tinggi. Agar apa? Agar nggak sembarang orang bisa masuk. Agar hanya orang-orang yang kepala-kepala suku, orang-orang kerajaan yang hanya bisa masuk ke dalam Ka'bahnya. Maka dibuat tinggi. Salah satunya ini sebagai sebagai ilah balasan dari jaminan keamanan yang diberikan oleh kepala-kepala suku tadi. Ya mungkin sampai sekarang ya. Jadi yang bisa masuk Ka'bah kan cuman bos-bos gitu kan, kepala negara, orang-orang penting dan segala macamnya gitu. Itu ilaf Quraisy yang diberikan. Nah, kenapa Mekah ini menjadi maju tadi? Selain dari faktor geografisnya Mekah, kemudian juga kemampuan, ditambah juga kemampuan tokoh-tokoh Mekah untuk memanfaatkan kondisi geografis itu, dan juga kecerdikan dari keluarga Abdul Manaf, Hashim, kemudian Abdul Uzza, Abdul Syams, dan yang lainnya untuk melakukan kontrak perdagangan. Ini ada faktor eksternal.
yaitu Mekah memanfaatkan kondisi buruk yang menimpa Yaman. Yaman tadi di selatan ya. Tadinya itu sebelum Mekah Yaman menjadi penguasa perekonomian. Nah, ini melandasi kenapa Abraha itu menyerang Mekah. Karena Abraha ingin mengembalikan perekonomian ke Yaman. Itu hubungannya ya. Hubungannya. Makanya berseri terus nih biar nggak lupa di refresh lagi. Gitu. Nah, sebelumnya Yaman itu menjadi penguasa perekonomian. Namun setelah bendungan Ma'rib di Mekah itu rusak, kemudian terjadi chaos, pertaniannya hancur, kemudian konflik horizontal dan vertikalnya terjadi, itu kemudian ditambah dengan kezaliman Raja Zulnuwas ya. Ingat ya kisah sebelum ini, jauh sebelum ini kelas-kelas awal dulu itu. Ashabul Ukhdud ya. Di surat apa namanya? Di surat apa itu? Saya lupa itu. Ashabul Ukhdud itu kan terjadi di Yaman. Yang kezaliman Raja Zulnuwas itu ingin membakar orang-orang Nasrani ya di Parit gitu kan. Mudah-mudahan ingat lagi. Dan serangan pasukan Habasyah ke Yaman itu semakin memperburuk kondisi-kondisi di Yaman sehingga Mekah dengan kondisi geografisnya ditambah dengan kemampuan orang-orangnya di generasinya Hashim untuk memanfaatkan ini, maka Mekah menjadi maju dan Yaman menjadi mundur gitu. Nah itu kemudian Dr. Jawad Ali menegaskan bahwa Quraisy mendapati dirinya lepas dari independen dan independen dalam situasi yang memungkinkan baginya untuk mengoptimalkan talenta dagang yang dimiliki. Quraisy langsung berperan sebagai pedagang perantara, membawa barang dagangan dari Yaman dan Arab Selatan ke pasar-pasar ke utara, ke Syam, Palestina. Juga sebaliknya, membawa barang-barang dagangan dari Romawi, Syam, dan Mediterania ke Hijaz, Najd, Yaman. Dengan begitu Quraisy meraih untung yang sangat besar sehingga mengangkatnya menjadi kelompok Arab paling kaya ketika itu saat kemunculan Islam. Mekah menjadi pusat kekayaan dan keuangan yang paling menentukan di Jazirah Arab ketika itu. Jadi 3 generasi sebelum Rasulullah Mekah sudah maju. Sudah berkembang sangat pesat, bahkan sebelum kemunculan Islam, beberapa saat sebelum kemunculan Islam, kelompok-kelompok Arab paling kaya itu ada di Mekah. Ya, makanya ketika nanti Islam itu hadir dan merubah itu semua, maka siapa yang melawan Rasulullah yang keras perlawanannya? Ya orang-orang kaya tadi, Abu Jahal, Abu Lahab, kemudian apa namanya Walid bin Mughirah dan lain sebagainya. Itu orang-orang kaya. Kenapa? Karena mereka tidak mau ketika Islam itu datang menghancurkan apa yang sudah mereka bangun, merubah tatanan lagi kan. Mereka sudah bangun dengan susah payah, dirubah dengan kemunculan Islam. Makanya yang paling keras perlawanannya adalah ini para kelompok elit gitu, orang-orang kaya, baik itu pengusaha ataupun penguasa ketika itu. Ya, sampai sekarang juga gitu kayaknya. Pengusaha dan penguasa mirip-mirip lah. Nah, kemudian modal investasi. Terminologi rus al-amwal, modal kapital dan riba yang disebutkan dalam Al-Quran menunjukkan rata-rata taraf ekonomi Quraisy cukup tinggi. Jadi luar biasa mereka, hartanya luar biasa melimpah. Gitu. Bahkan kelompok pengusaha memiliki aset dan modal yang sangat-sangat besar. Abdullah bin Jud'an At-Taimi, ini apa klannya dari Abu Bakar ya. Dijuluki Hash Azhab karena perabotan yang digunakan seharinya itu dari emas. Jadi gelasnya ini bukan gelas aqua gini ya. Bukan gelas plastik gitu. Tahu dari emas gitu. Ya emas asli bukan emas imitasi atau emas sepuh kan gitu apa gitu. Walid bin Mughirah, siapa Walid bin Mughirah? Bapaknya Khalid bin Walid Al-Mazumi dari Bani Makhzum. Ini satu klan dengan Abu Jahal. Disebutkan dalam Al-Quran memiliki harta yang sangat melimpah. Mal al-mamdud di surat apa itu Al-Mudassir ya. Abu Sufyan bin Harb. Nah, ini membawa kafilah miliknya sendiri ke Persia dan dijamu oleh raja. Jadi pergaulannya sama raja Kisra ya. Sofwan bin Umayyah Al-Jumahi memiliki kekayaan tak terhitung. Gimana? Enggak berseri duitnya.
Dua rihlah Quraisy yang disebutkan Al-Quran, minasita iwas soif, adalah perjalanan dagang paling menguntungkan. Jadi karena apa? Karena dari pasar ke pasar, jual beli gitu. Melakukan perjalanan dagang ke negeri-negeri seperti Habasyah, Mesir, Hiroh, Bahrain. Rasulullah juga pernah dagang ke Bahrain. Nah, kafilah ini merupakan konsorsium. Jadi ya kalau bawa itu satu truk itu, ya kalau sekarang truk ya kontainer gitu. Naik laut gitu kan. Merupakan konsorsium dagang yang melibatkan banyak investor dari berbagai klan Quraisy. Misalnya Abu Sofyan itu membawa senilai 50 dinar. 50.000 dinar. Satu dinar sekarang berapa? 4 juta. Ya, jadi sekitar 200 miliar sekali bawa gitu kan. Merupakan investasi hampir seluruh penduduk atau pengusaha Mekah. Nah, selain melalui kafilah, investasi juga dilakukan Quraisy dengan menitipkan kekayaannya kepada banyak pedagang yang dipercaya. Contoh, Abbas, ya, paman Rasulullah, menitipkan sebagian hartanya kepada sejumlah pedagang sebagai bentuk investasi. Hajjaj bin Ilat As-Sulaimi, sahabat yang masuk Islam saat perang Khaybar, dinyatakan menarik hartanya yang tersebar di tangan banyak pengusaha Mekah sebagai bentuk kontribusi pribadinya. Jadi ya kalau sekarang narik saham lah gitu. Dia kaya, narik saham. George Soros gitu kan, digoyang aja seluruh Indonesia goyang tuh perekonomiannya kayak gitulah. Atau sekarang siapa? Elon Musk ya. Apa yang punya Tesla gitu kan. Ya ngutak-ngutik aja lah duitnya berapa ribu dolar gitu kan. Satu negara itu bisa kolaps gitu kan. Bisa runtuh gitu. Cuman kayak gitu doang. Nah, ini juga gayanya seperti itu mereka. Nah, disebutkan oleh Al-Makrisi, tidak seorang pun Quraisy di Mekah, baik laki-laki maupun perempuan. Perempuan juga ikut. Termasuk Bunda Khadijah, kemudian Hindun, istrinya Abu Sofyan, dan lainnya, yang memiliki satu mithqal atau lebih, melainkan ikut berinvestasi dalam kafilah tersebut. Jadi perempuan, laki-laki semuanya itu pedagang, pengusaha. DNA-nya seperti itu. Nah, apa saja komoditas-komoditas yang diperdagangkan? Yaitu barang-barang utama yang didagang Quraisy antara lain produk kerajinan kulit seperti kemudian kismis, getah, parfum, perhiasan emas, perak, kain, ya ada sutra, katun, linen, pakaian, senjata, produk logam, batu mulia, gading, kayu, ada cendana, eboni, gaharu, kayaknya dari Nusantara nih. Minyak, nabati, samin, rempah, gandum, arak, wol, dan lain sebagainya. Bahkan ada cabai, fil-fil ya, segala macam. Ya dari berbagai negeri. Dari timur, Cina, Jepang. Ya mungkin Jepang dulu belum ada. Masuk Cina, mungkin Korea dan segala macamnya. Termasuk Filipina, kan lewat laut Cina Selatan gitu kan. Ke Nusantara, ke India, Sri Lanka, itu kan jalur perdagangan Cina ketika itu ya. Kemudian mendarat atau merapat ke Laut Arab di Oman, di Yaman. Kemudian beberapa jenis barang dagangan tersebut bernilai tinggi dan mahal setelah sangat diminati. Para pedagang Quraisy memberi barang-barang tersebut dari pusatnya lalu menjual di pasar-pasar yang memiliki demand tinggi. Nah, itu gayanya Quraisy seperti itu. Jadi kalau mau diikutin agak repot ya. Rasulullah pedagang itu kan sunnah, ayo berdagang sunnah. Jadi rame ya. Nah, Rasulullah sendiri seperti apa? Perjalanan dagang Rasulullah. Berapa kali Rasulullah berdagang? Kemana saja? Berapa lama? Nah, itu kan kadang jadi pertanyaan ya. Pembahasan ini sangat terus menggantung. Karena apa? Karena tidak mudah mendapatkan riwayat-riwayat berapa kali Rasulullah berdagang, kemana, berapa lama, dan segala macamnya. Tadi saya katakan hanya indikator-indikator yang mensyariatkan bahwa Rasulullah sebagai pedagang yang sangat populer, sangat daya jangkaunya sangat luas, dan kemudian handal, gitu. Artinya levelnya sangat tinggi. Bahkan sebelum menikah ya Rasulullah SAW membawa barang dagangan milik Bunda Khadijah dan sebelumnya juga milik para paman-pamannya. Kenapa Khadijah ini diriwayatkan bahwa dia tuh punya
kekhususan pengusaha, kemudian perdagangan, dia juga selektif memilih orang untuk melakukan perdagangan, harus profesional, nggak cuma kayak Muhammad nih cocok nih, nggak kayak gitu, tapi harus selektif. Sehingga Rasulullah itu berada di level yang sangat luar biasa. Bahkan julukan Al-Amin itu sudah tersemat kepada Rasulullah jauh sebelum nanti peristiwa pemugaran Ka'bah ya. Itu sudah dikenal, bahkan ketika usia-usia 25 sebelum itu bahkan sudah dikenal Rasulullah sebagai Al-Amin. Artinya Al-Amin itu bukan hanya sekedar jujur, bukan hanya sekedar amanah, namun ketika orang nitip barang untuk diperdagangkan, maka kembalinya itu menjadi untung yang sangat luar biasa. Berkali-kali lipat untungnya. Seperti itu. Makanya Bunda Khadijah nanti dalam riwayatnya langsung untuk melamar Rasulullah untuk jadi pegawainya gitu. Sebelum melamar jadi suaminya nanti. Maka ya kalau berapa kali tidak disebutkan berapa kali dan ya kemana saja ada beberapa riwayat. Kalau berapa kali pasti udah berkali-kali, bahkan ratusan bisa jadi ratusan, puluhan, ratusan kali bisa jadi gitu. Dan berapa lama ya sejak beliau membawa barang dagangan milik paman-pamannya itu sebelum Rasulullah SAW menikah dengan Bunda Khadijah di usia 25. Jadi kisaran 20 tahun mungkin sudah menjadi pedagang yang profesional. Walaupun tidak memiliki modal atau tidak tidak untuk pribadinya, tapi membawa barang dagangan milik paman-pamannya. Nah, itu yang sulit ditemukan berapa kalinya, kemana saja. Sejarah, namanya sejarah ya sejarah, harus butuh riwayat kita. Seperti itu. Nah, ini ada riwayat dari Ibnu Ishaq di As-Sirah An-Nabawiyah menyebutkan Khadijah binti Khuwailid adalah seorang pedagang wanita yang sangat terpandang dan kaya raya. Dijelaskan oleh Ibnu Ishaq seperti itu. Ibnu Ishaq itu kitab sirah yang lumayan tua ya. Jadi disebutkan Bunda Khadijah itu wanita terpandang kaya raya. Sangat terpandang dan kaya raya. Dia biasa mempekerjakan para pedagang laki-laki untuk membawa barang dagangannya dan menetapkan upah untuk pekerjaan tersebut. Tuh. Jadi dia nggak jualan sendiri, dia ngupah orang lain. Dan Quraisy adalah masyarakat pedagang. Begitu mengetahui kejujuran dan amanah dan kemuliaan akhlak Rasulullah, Khadijah mengutus orang kepercayaannya untuk menawarkan kepada Rasulullah untuk membawa barang dagangannya ke Syam. Nah, ini disebutkan ke Syam, ke utara gitu kan, ke Busra, ke Agriat dan sebagainya gitu. Bahkan bisa jadi ke Gaza ya, ke Gaza. Itu kan di Palestina. Gaza dulu itu pasar, pelabuhan dan pasar. Sekarang jadi tempat arena jihad ya. Dulu itu pelabuhan dan pasar Gaza itu zamannya Rasulullah. Dengan menjanjikan upah lebih besar daripada yang biasa diberikan kepada pedagang lain. Kenapa Rasulullah dikasih upah berlebih? Ya karena orang-orang tahu nih, semua orang tahu ini orang Al-Amin. Ketika diberikan dititipkan barang untuk dijual, maka kembalinya itu lebih besar. Ya wajar kalau di ongkosnya atau di upahnya lebih besar. Nah, dalam perjalanan tersebut ditemani oleh pembantu setia Khadijah bernama Maisarah. Maisarah laki apa perempuan? Maisarah laki apa perempuan? Kita kayaknya nyebutnya perempuan ya. Maisarah itu laki-laki ya. Maisarah laki-laki. Orang pedagang kan saya bilang pedagang itu ya rata-rata laki-laki untuk melakukan perjalanan berbulan-bulan ya dibutuhkan fisik yang kuat gitu kan. Ya walaupun wanita juga kuat, cuman dulu ya zaman Quraisy ya kebanyakan laki-laki dan Maisarah ini laki-laki. Kadang ada yang kok Maisarah nemenin Rasul, emang bukan muhrim boleh gitu. Maisarah ini laki-laki, bukan perempuan. Nah, Rasulullah pun menerima tawaran tersebut. Beliau kemudian bertolak membawa barang dagangan Khadijah bersama Maisarah hingga tiba di Syam. Itu berbulan-bulan itu. Ya, pertanyaannya apakah Khadijah itu sudah mengenal Rasulullah sebelum ini? Nah, kan pertanyaannya. Kalau dilihat di teks ini kan begitu mengetahui kejujurannya. Ya Khadijah ini sebenarnya sudah tahu Rasulullah itu seperti apa.
Muhammad itu ketika itu. Namun tidak ada yang berani menawarkan pekerjaan kepada Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah itu nggak mau nerima pekerjaan lain. Dia maunya bawa barang dagangan milik paman-pamannya. Namun ketika itu Abu Thalib bilang, kondisi kita ini sedang susah, paceklik. Oleh karena itu, silakanlah engkau jangan lagi bawa barang dagangan milik kami, milik paman-pamanmu. Tapi bawalah barang dagangan milik orang lain. Gitu. Ya, disarankan sama Abu Thalib, kalaupun kamu mau membawa barang dagangan orang lain, bawalah barang dagangan milik Khadijah. Gitu. Nah, Khadijah mendengar itu, ada orang yang mendengar, kemudian menyampaikan ke Khadijah, ya udah langsunglah dilamar itu sales ya. Kalau sekarang sales atau sales nomor 1 di kota itu gitu kan. Ya, setiap jual pasti laku untung banyak gitu kan. Langsung dikontrak lah gitu. Ya, kalau pemain bola kan kayak Ronaldo, Messi gitu kan. Wah, siapa yang nggak mau ngontrak gitu kan? Pasti mau gitu. Walaupun bayarannya mahal gitu kan. Pasti dikontrak langsung gitu kan. Karena yang keuntungan yang didapat pun lebih mahal, lebih besar seperti itu. Oleh karena itu Rasulullah sudah membawa barang dagangan di usia sebelum menikah. Ini kan nanti setelah ini kan ya kurang lebih berapa bulan setelah ini kan Rasulullah kemudian dilamar kedua kalinya untuk menikah gitu kan, untuk menjadi suami. Kalau tadi kan dilamar menjadi seorang pegawai gitu kan. Saya mau mempekerjakan kamu, bayarannya 2 kali lipat dari biasa saya bayar gitu kan. Maulah Rasul. Seperti itu. Nah, kemudian riwayat yang lainnya, riwayat dari Ibnu Sa'ad. Rasulullah SAW berangkat ke pasar Busro. Itu di Syam. Di sana beliau menjual barang yang dibawanya dan membeli barang baru lalu kembali ke Mekah. Perdagangan tersebut memberi keuntungan berkali-kali lipat dari keuntungan yang biasa dapat Khadijah sebelumnya. Nah, kalau di sini kan cuman Busro ya. Apakah cuman di Busro? Gitu kan. Enggak, tadi kan Busro itu di Syam ya, sekitaran Syam. Kemudian ada pasar-pasar lain, otomatis mesti Rasulullah mampir ke pasar-pasar yang lainnya. Jual beli, tadi kayak gayanya Quraisy seperti itu. Dan ikut karavan, ikut kafilah gitu, ikut kafilah dagang gitu kan. Pasti bersama-sama. Dan nggak mungkin setelah ke Busro pulang. Mesti ada dalam perjalanan mampir ke pasar-pasar lain, kemudian melakukan jual beli hingga beruntungnya berkali-kali lipat. Rasulullah begitu lihai dan pandai dalam berdagang. Seperti itu. Kemudian ada juga dari narasi lain Yaqut Al-Hamawi, ketika Rasulullah sudah dewasa dan beliau tidak memiliki banyak harta, Khadijah mengupahnya untuk membawa barang dagangan ke Hubasyah. Hubasyah itu di mana tadi? Di selatan, di dekat Yaman. Itu adalah pasar utama di Tihamah. Nah, pasar Hubasyah ini pasar yang sangat populer ya, sangat strategis hingga sampai nanti abad kedua Hijriah itu masih ramai. Jadi setelah Rasulullah wafat sampai pemerintahannya Abu Bakar itu pasar yang sangat ramai Hubasyah. Beda ya Hubasyah dengan Habasyah. Kalau Habasyah itu di Ethiopia, Afrika. Kalau Hubasyah itu di Yaman. Jangan terbalik atau jangan disamakan, beda. Walaupun ya sama hampir mirip Habasyah dan Hubasyah, berbeda. Nah, ini tentu saja Rasulullah SAW menjadi berdagang dan sebelum menikah sampai menikah nanti Rasulullah masih mendagangkan. Ya, mendagangkan barang dagangan milik istrinya sampai nanti menjelang kenabian. Itu. Sampai kenabian, setelah itu baru tidak melakukan perdagangan jarak jauh lagi. Tidak melakukan ikut kafilah-kafilah dagang lagi. Seperti itu. Nah, itu memberi gambaran kepada kita semua sampai menjelang kenabian, dan ini juga menjadi riayah ataupun penjagaan Allah ya. Riayah kenabian, kenapa sih Rasulullah sebagai seorang penggembala dan juga sebagai seorang pedagang? Namanya pedagang kan luas ya, berbicaranya luas, kemudian harus mampu menaklukkan hati, ya kan? Ya, ini berkaitan nanti dengan sifat kenabian. Nabi kan berdakwah. Berdakwah itu harus mampu menaklukkan lawan yang didakwahinya gitu kan. Dalam arti menaklukkan hatinya.
agar mau menerima Islam. Sama seorang pedagang. Pedagang pun seperti itu, harus mampu menjual barang dagangan, kemudian bisa melakukan transaksi, diterima, dan kesepakatan. Seperti itu. Islam pun seperti itu kan. Berdakwah itu seperti itu. Jadi seperti apa namanya? Ini riayah Allah juga dalam menjaga beliau untuk menjadi seorang nabi dan rasul. Walaupun juga ya jangan dikira, ya kadang sekarang motivator bisnis juga bilang pekerjaan sunnah gitu. Berdagang menjadi pedagang sunnah, ya enggak juga gitu ya. Sunnahnya bukan berdagang secara Rasulullah gitu. Apa nih seperti Rasulullah juga. Kalaupun mau nyunah, ya nyunah seperti Rasulullah, dagangnya bukan jualan pinggir jalan gitu. Dagangnya ke keliling dunia gitu kan. Seperti itu. Intinya bahwa sunnahnya adalah menghidupi apa namanya dirinya dari meminta-minta, seperti itu. Baik, itu yang bisa disampaikan. Silahkan kalau ada pertanyaan, baik yang di Zoom ataupun yang di offline. Fadal. Aduh. Nggak ada? Oh, ada di apa chat ya. Untuk ilaf sendiri, ada mekanisme pembagian keuntungan atau tidak gitu? Ya, namanya ilaf itu saling menguntungkan. Kalau mau mekanismenya harus sekian persen ya mesti berbeda antara satu wilayah dengan wilayah yang lainnya. Dan itu juga tidak terlalu detail diceritakan atau dituliskan dalam riwayat kan. Misalnya dengan apa suku yang lain itu ilafnya berapa gitu kan, nggak diceritakan secara detail. Yang penting sama-sama ridho dan sama-sama menguntungkan, intinya saling menguntungkan. Ya silakan Bu. Dan tidak ada angka pasti, namanya jual beli dan juga kesepakatan kan, tidak ada angka pastinya, seperti itu. Baik, kalau tidak ada lagi, mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kepada majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih yang sudah hadir di Zoom ataupun yang juga di offline di LAC. Semoga Allah berikan keistiqomahan kepada kita semua untuk mempelajari surah Rasulullah SAW sebagai bekal kehidupan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.